Mas Gibran dimakzulkan. Beneran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman Ngops, dimanapun berada, semoga selalu sehat dan sukses selalu. Oke, kali ini tentang wakil presiden kita tercinta ya, pemuda bangsa generasi emas yang patut kita banggakan lantaran sukses menjadi seorang wakil presiden termuda yang pernah kita punya. Wakil presiden termuda Republik Indonesia, putra bangsa yang dilahirkan oleh Ibu Pertiwi, tidak lain tidak bukan Mas Gibran Raka Buming Raka, yang belakangan lagi panas beritanya mau dimakzulkan. Tapi sebelum kita kemana-mana, buat yang belum tahu, apa sih pemakzulan itu? Apa sih dimakzulkan itu? Oke, pemakzulan, dimakzulkan, kata dasarnya adalah makzul, yang artinya adalah turun tahta. Sederhananya begitu, turun tahta. Secara bahasa itu artinya turun tahta. Jadi, secara istilah, pemakzulan, dimakzulkan, bisa kita artikan secara mudah, secara sederhana adalah tindakan menurunkan seorang pejabat tertinggi dari jabatannya. Dalam hal ini presiden, wakil presiden, perdana menteri, ya pokoknya setingkat lah. Pejabat tertinggi berusaha untuk diturunkan dari jabatannya. Itu disebut dengan pemakzulan. Sampai sini clear ya? Oke, kalau udah clear di awal, kita bisa lanjut. Pemakzulan seorang Mas Gibran, sejujurnya gue cukup pesimis ya, gue cukup ragu apakah akan benar kejadian, mengingat bapaknya adalah Bapak Joko Widodo, yang di video gue sebelumnya sempat gue singgung bahwasannya beliau adalah sosok yang overpower. Jangan-jangan Mas Gibran juga, walaupun tidak se-overpower bapaknya, tapi rasanya masih cukup overpower untuk sulit rasanya untuk dimakzulkan. Jadi ya isu terkait pemakzulan Mas Gibran ya menurut gue cuma rame-rame aja, panas-panas aja. Entah ini pengalihan isu kah, entah ini ya upaya-upaya para orang-orang yang tidak suka dengan beliau mencoba untuk nyenggol-nyenggol, mencoba untuk mencari kelemahannya, menguji daya tahan seorang Mas Gibran. Daripada akhirnya seperti halnya Bapak Joko Widodo yang disenggol, diserang sana sini terkait isu ijazah yang diduga palsu pun sampai sekarang Pak Jokowi masih berdiri tegap, tidak terkalahkan. Jadi menurut gua Mas Gibran terkait isu pemakzulan, Oke, di awal gue udah sampaikan apa itu pemakzulan, asal katanya dari kata makzul, artinya apa. Gue juga udah sampaikan di awal bahwa gue pribadi, gue cukup meragukan bahwa Mas Gibran akan berhasil dimakzulkan.
Kenapa begitu? Karena begini guys, pemakzulan itu prosesnya tidak mudah, tidak cepat, perlu bukti-bukti kuat, perlu persyaratan. Tuh, di situ aja udah ribet guys, udah ribet di situ. Jadi apa sih syarat-syaratnya seorang pejabat tertinggi, dalam hal ini presiden atau wakil presiden, untuk bisa dimakzulkan? Oke, diantaranya presiden ini berkhianat, merugikan negara lah ya. Presiden ini melakukan tindakan tercela. Presiden ini mengundurkan diri sendiri. Presiden ini secara medis dinyatakan tidak memungkinkan, dalam keadaan tidak sehat, tidak memungkinkan lah, entah itu psikis, entah itu fisik. Pokoknya secara medis sudah tidak memungkinkan untuk terus menjabat. Dan berbagai tindakan jahat besar lainnya ya. Itu. Lalu kita kembali ke Mas Gibran. Apa yang membuat Mas Gibran layak untuk dimakzulkan? Kenapa? Apakah syarat-syarat tersebut Mas Gibran sudah memenuhinya untuk kemudian bisa dimakzulkan? Pertama, apakah Mas Gibran pengkhianat negara? Gue mencoba memahami ya. Apa iya guys, seorang Mas Gibran pemuda baik, pemuda yang ramah tamah, sopan santun guys, pengusaha muda, sukses, dari keluarga baik-baik, kepikiran untuk mengkhianati negara? Dan apa buktinya kalaupun iya? Jadi gue rasa syarat yang satu ini kurang tepat ya. Kedua, secara fisik menurut gue udah nggak perlu diragukan ya. Mas Gibran masih muda, masih prima, main futsal, mini soccer, main PUBG sampai tengah malam masih kuat guys, aman. Fisik menurut gue aman ya. Fisik, psikis, aman sentosa. Tindakan tercela. Tindakan tercela yang bagaimana nih? Banyak pihak yang mengaitkannya, dan menjadi salah satu dasar alasan mengapa Mas Gibran layak dimakzulkan adalah mengaitkannya dengan akun Fufafa. Fufafa guys. Oke. Pertama, apakah mungkin Fufafa adalah Mas Gibran di masa lalu? Apakah mungkin beliau yang satu ini melakukan hal setercela itu, sebegitu jahatnya menyerang seorang Bapak Prabowo secara personal, bahkan bukan ke Pak Prabowo-nya aja, anaknya pun diserang? Apakah mungkin guys seorang Mas Gibran melakukan hal sedemikian rupa? Kalaupun ternyata benar Fufafa adalah Mas Gibran, ini aneh menurut gue. Ini aneh. Bagaimana seseorang dihukum atas kesalahan yang diperbuatnya di masa lalu, beberapa tahun yang lalu, udah basi gitu, dan baru dihukum sekarang, baru diungkit sekarang? Apakah ini etis? Apakah ini rasanya tidak elok? Idealnya adalah kalau mau menghukum seseorang, ya pas ketika dia melakukan kejahatan tersebut di hari itu, atau setidaknya jangan sampai bertahun-tahun gitu loh. Kalau memang saat itu Fufafa
terbukti adalah Mas Gibran dengan melakukan hal sedemikian tercela. Kenapa tidak ditindak saat itu juga gitu loh? Kenapa seolah-olah dibiarkan? Bukankah kita banyak orang-orang hebat yang bisa menguak itu dengan mudah? Bukankah kita punya banyak pakar? Tapi kenapa seolah-olah bungkam membiarkan itu saja? Sehingga kemudian bertahun-tahun berlalu dan orang tersebut yang diduga adalah Fufu Fafa naik menjadi seorang wakil presiden baru diungkit, seolah-olah dikuak, seolah-olah bahwa benar ini adalah Mas Gibran, untuk kemudian menjadi alasan, menjadi dasar kuat Mas Gibran dimakzulkan. Goks. Aneh. Kenapa baru sekarang? Kemana aja lau? Kemana aja kalian para pembenci Mas Gibran? Kemana aja? Guys, kesampingkan dulu soal Fufu Fafa, guys. Suka tidak suka, sedikit banyak Mas Gibran membantu Bapak Prabowo untuk memenangkan kontestasi Pilpres kemarin, guys. Dari sekian banyak kandidat cawapres yang lebih matang, yang lebih siap, yang lebih baik katakan, yang dipilih Mas Gibran Rakabuming. Bahkan bukan dari partai koalisinya, dari partai seberang yang mengaku sebagai sebagai oposisi, sampai merekrut, sampai cabutan dari partai oposisi. Tuh, sebegitunya, guys. Dan akhirnya seperti yang kita tahu, menang. Bahkan kita melihat bagaimana aksi seorang Mas Gibran ketika debat cawapres ya. Wow, begitu kerennya, begitu hebatnya. Bagaimana darah muda yang liar, yang agresif, yang eksplosif, mencoba tanda kutip mempermalukan seorang profesor Mahfud MD. Wow, tuh keren, guys. Beliau yang satu ini, guys, seperti yang gue pernah singgung di video gue sebelumnya terkait Mas Gibran. Mas Gibran ini masih sangat muda di posisinya. Kita hanya perlu memberikannya ruang dan waktu untuk berkembang. Biarkanlah dulu farming sampai itemnya jadi. Kita akan lihat perkembangan progres seorang Mas Gibran menjadi wapres yang setidaknya lebih baik dari wapres sebelumnya deh. Tuh. Jadi buat apa dimakzulkan? Dan apa alasannya? Kalau alasannya itu ya dikaitkan dengan Fufu Fafa, lucu, guys, lucu aja gitu loh. Kok baru sekarang diungkit? Oke, clear di situ ya. Lalu syarat selanjutnya adalah mengundurkan diri. Nah ini yang menarik menurut gue. Entah ada manuver politik apa di balik semua ini. Entah ada plot twist apa yang sedang disiapkan oleh sang sutradara, sang penulis naskah, untuk bagaimana caranya membuat Mas Gibran mengundurkan diri. Jadi menurut gue kalau pemakzulan itu benar terjadi, cara paling mudah, cara paling masuk akal adalah dengan membuat Mas Gibran mengundurkan diri. Karena syarat-syarat pemakzulan yang lain menurut gue kurang pas ya, tidak masuk gitu loh. Karena Mas Gibran, wow, pemuda bangsa yang wow, terlepas dari segala kontroversi yang kita bisa perdebatkan ya. Banyak yang bilang caranya menjadi wakil presiden sangat kontroversial.
bapaknya presiden, omnya MK. Tapi sudahlah, ya namanya politik, siapa yang bisa bermain cantik? Mungkin lawannya kurang cantik mainnya. Tapi terlepas dari itu semua, Mas Gibran di usianya berhasil menjadi seorang wakil presiden. Wow. Oke. Jadi menurut gue pribadi, ya udahlah, nggak usah ada cerita pemakzulan atau Mas Gibran dimakzulkan, udahlah. Yang sudah biarlah sudah. Toh sekarang Pak Prabowo sudah menang menjadi presiden, yang mana wakilnya adalah seorang Mas Gibran. Terkait apa-apa yang menjadi kekurangan seorang Mas Gibran, ya udahlah. Ayo kita berikan ruang dan waktu untuk Mas Gibran berkembang. Kita nggak tahu besok atau lusa, siapa tahu Mas Gibran berprogres menjadi sosok yang lebih baik, yang lebih keren. Apalagi beliau masih muda. Sabar guys, tunggu itemnya Mas Gibran jadi. Lagi pula, sekali lagi gue bilang, pemakzulan adalah sesuatu yang kompleks, rumit, ribet, lama prosesnya. DPR, MPR, MK, udahlah. Bukti-bukti, syarat-syaratnya juga apa yang memenuhi gitu loh. Pengkhianat, perbuatan tercela, korupsi lah, apalah. Selama tidak ada bukti nyata, semua hanyalah asumsi. Anjas. Benarkah begitu? Jadi tanpa bukti itu semua ya kita masih bisa percaya, kita masih bisa anggap seorang Mas Gibran ya adalah orang yang baik, adalah wakil presiden yang sejauh ini baik. Mungkin tinggal selera aja kali. Ada yang nggak suka karena apa, ada yang suka karena apa, ya udahlah. Nobody perfect guys. Yang penting Pak Prabowo-nya baik, menjalankan tugasnya sebagai presiden dengan baik. Pun demikian dengan Mas Gibran, biarlah keduanya menjadi pasangan yang serasi, yin dan yang. Pak Prabowo dengan segala pengalaman dan kematangannya memimpin, Mas Gibran dengan jiwa mudanya, dengan aura-aura generasi muda, generasi emasnya. Biarlah mereka saling mengisi. Gak usah lagi digoreng-goreng soal isu ABCD untuk kemudian sampai pada kesimpulan pemakzulan. Udahlah, buang-buang waktu guys, masih banyak PR guys kita guys. Kita masih bertarung dengan koruptor, kemiskinan, kita masih susah guys. Tuh urusin tuh Raja 4 mau dibabat. Tuh guys, negara yang kaya katanya, tapi kekayaannya diambil oleh orang lain. Orang pribuminya susah tuh guys. PR-nya masih banyak hal-hal yang menurut gua lebih urgent untuk dilakukan gitu loh, ketimbang ya upaya pemakzulan gitu loh. Urgensinya di mana? Lagian siapa penggantinya kalau misalkan katakanlah jadi dimakzulkan? Siapa? Pak Ganjar, Pak Mahfud. Kalau Anies Baswedan, gue masih bisa setuju lah, oke lah. Katakanlah jadi ini dimakzulkan, terus Pak Anies mau menurunkan egonya, mau menurunkan idealismenya untuk mau berdamai dengan Pak Prabowo menjadi wakil presidennya, untuk kemudian di periode selanjutnya menjadi suksesor Pak Prabowo menjadi presiden. Oke lah, itu bisa dibicarakan baik-baik, gue masih bisa setuju. Tapi tidak mungkin ya. Kalian bisa sependapat dengan gue terkait isu pemakzulan, atau kalian punya pendapat sendiri? Kalian bisa tulis di komentar. Kita bisa berdebat di situ, kita bisa bertukar pikir di situ. Atau kalian punya pandangan sendiri, silakan disampaikan. Tapi gue pribadi, gue termasuk yang ya udahlah, buat apa pemakzulan. Gue sering singgung di video-video gue sebelumnya ya.
Daripada begitu guys, mending kita doakan bersama, doakan yang terbaik untuk pemimpin kita, untuk bangsa dan negara kita. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.